Kita guys di Kuningan, ini kita mau ke Gedung Naskah Museum Linggarjati, ke gedung bersejarah tempat perjanjian Linggarjati. Di kejauhan itu tampak Gunung Cermai. Daerah Linggarjati ini merupakan salah satu titik pendakian Gunung Cermai. Berunding persisnya Ya, sama-sama di Indonesia ini Sultan Syahrir Pak, ketua delegasi dari Indonesia. Anggotanya ada Susanto Victor Bojo, Aga Gani, dan Muhammad Rum. Belandanya sebelah kiri diketuai oleh Profesor Semerhon. Anggotanya Pampol, F. Debur, dan Panmuk. Untuk menengahnya dari Inggris atau mediatornya Lord King. Ini meja pencatat Pak, atau notulen. Jadi hasil dari sini mencatat di notulen. Di sini ada Dr. Jele Mena, Sudarsono, Amir Saripudin, dan Ali Budiarjo. Perundingan Linggarjati menghasilkan 17 pasal Pak. Intinya ada 3. Nomor satunya, Belanda itu mengakui kenyataan kekuasaan secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura Pak. Hasilnya 3 wilayah itu Pak? Betul Pak, 3 wilayah. Dan tentara Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Dan nomor 2-nya itu dibentuknya Republik Indonesia Serikat Pak, RIS. Dan nomor 3-nya itu Belanda dan RIS bekerja sama dalam membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu dari Belanda. Nah, itu si pokok perundingan Linggarjati. Ini ditandatangani tanggal 25 Maret 1947 di Jakarta Pak. Jadi tetap pemalapan di Jakarta, berundingnya di gedung Linggarjati ini. Ini untuk sejarah gedungnya Pak. Riwayat singkatnya Pak, ini dulunya rumah biasa Ibu Jasitem pemilik pertama. Di tahun 1921, Ibu Jasitem dinikahi oleh bangsa Belanda. Nama Indonesianya Tuan Tersana, bahasa Belandanya Tuan Merken Pak. Beliau ini pengusaha pabrik gula di Sidang Laut Cirebon. Menikah tahun 21 bersama Ibu Jasitem tapi tidak punya keturunan. Maka di tahun 30 dijual Pak gedung ini ke keluarganya Panos orang Belanda. Selanjutnya oleh Panos gedung ini dibangun lagi ke Theo Hecker bangsa Belanda, dijadikanlah hotel Pak. Ruston namanya, milik Belanda. Di hotelnya di mana? Di hotel di sini Pak. Oh, di sini hotel tempat gedung. Tempat berunding. Nah, di tahun 42 Jepang menjadi Indonesia, gedung ini beralih ke pemilikan oleh bangsa Jepang. Hotelnya ganti nama menjadi Hokai Ryokan. Setelah Jepang pergi tahun 45 milik bangsa Indonesia, ganti nama kembali menjadi Hotel Merdeka. Jadi waktu perundingan statusnya hotel Pak. Gedung ini jadi ini rapat di Hotel Merdeka. Selanjutnya 48 sampai 50 agresi Belanda kedua, perjanjian Linggarjati dilanggar Belanda, jadi markas militer Pak. 2 tahun. Setelah jadi markas militer, kosonglah gedung ini dijadikanlah sekolah dasar. Kalau zaman dulu namanya SR ya Pak, Sekolah Rakyat. Lalu di tahun 1976 direnovasilah dijadikan museum sampai sekarang. Mulainya 1976 Pak jadi museum. Ya, ini Pak. Oh, ini ruang Ya, aslinya ini ya? Ruang aslinya iya. Posisi-posisinya ya. Ini posisinya ini notulen. Ini orang pemerintah Belandanya. Iya, betul Pak. Ini Menteri Kesehatan Pak. Notulisnya ya. Iya, notulen. Hasilnya di sini Pak. Hasilnya di sini nggak catat Pak. Indonesia, Belanda, Inggris Pak. Oh, ininya Inggris ya? Iya, mediatornya. Kenapa dari Inggris? Karena sekutu Pak. Sekutu dibonceng Nika. Nika pemimpinnya orang Belanda. Tetap rohnya sama orang Eropa juga Pak. Iya. Iya. Ada kaum kali kaum lah Pak. Ini kamar tidurnya. Kamar tidurnya boleh kita lihat Pak. Ada kamar tidur para anggota delegasi. Ini kamar dari delegasi Indonesia Pak. Kamar delegasi Indonesia. Di sini kamar tidur dulu delegasi Indonesia. Ini masih seperti yang waktu seperti itu, yang dulu, cuman sudah replika gitu Pak. Replika ya? Ya, sudah replika. Karena waktu jadi SD ini kelas-kelas dulunya Pak. Oh iya, sempat jadi SD. Ya, sempat jadi SR. Ini pemiliknya yang kedua Pak, Mr. Jacobus Panos ini, yang menjadikan hotel 1935. Hotel Rusted namanya. Nah, ini Belandanya sebelah kiri Pak. Ini naskah 1946 Pak. 47 Pak. Ini naskah aslinya. Ada connecting bedanya Pak kalau untuk Belanda. Connecting itu. Oh iya ada. Ya, connecting. Ini foto-fotonya orang Belanda yang pernah nginep di kamar ini Pak. Ada Dr. Pampol, Debur, dan Panmuk. Debur. Yang ujung Panmuk Pak, ujung jenderalnya. Oh, ini Jadi tidak ada kamar mandi Pak. Kamar mandinya nggak jauh di sana. Iya, zaman dulu ini ya. Zaman dulu jadi kan. nggak jauh di sana gitu Pak kamar mandinya. Zaman dulu terpisah memang Bisa Pak. betul Pak. Ini kamar Indonesia lagi. Di sini Muhammad bersama Susanto Victor Projo. Tidak ada connecting Pak. Iya.
Ini kamar ketua Belanda Pak, Profesor Semerhon sebagai ketua delegasi. Ini fotonya sebelah kanan. Sebagai ketua delegasi dari Belanda. Posisinya ada balkon kalau ketua Pak ke sana agak depan dia kamarnya. Nah ini pengusulnya Pak, Perundingan Nigarjati ini diusulkan oleh Mensos pertama, namanya Ibu Maria Ulpah Santoso, dan beliau ini putri dari Bupati Kuningan Pak. Oh, yang mengusulkan perjanjian supaya diadakan Nigarjati di ya. sini. Alasan pertama satu hotel, kedua faktor keamanan Pak. Jadi Ibu Maria Ulpah ini menjamin keamanannya perundingan diadakan di sini. Perundingan Nigarjati berlangsung, ibu kota kita lagi di Yogyakarta Pak. Yang di sini dianggap yang paling aman oleh Mensos ini Pak. Jadi diusulkanlah di hotel ini perundingnya gitu. Karena ayahnya dulu pernah menjabat Bupati Kuningan. Ya. Kuningan dulu masih di bawah Cirebon Pak, namanya Residen Cirebon Pak. Mari cermin piring mangkok itu masih original Pak. Oh, ini masih original. Ya, masih aslinya. Kalau yang coklat ini sudah replika Pak. Ini khusus yang warna hitam yang masih aslinya. Ada piring mangkok masih asli. Nah ini bekas dapur Bapak, di dapurnya ke sana. Oh iya. Ini untuk cuci piringnya di situ. Nah ini kamar mandinya di sini Pak. Jadi agak jauh Pak, kamar di sana tuh hanya satu kamar mandinya di sini. Kayak gini Pak. Ya. Tidak ada toilet di dalam ini Pak. Jadi bisa toiletnya di sini. Ini sampai sekarang masih bagus kayaknya Pak. Masih. Oh, sumber ya. Dari rumah masih bagus. Iya. Dari dulu seperti ini, belum pernah dipugar, belum pernah diganti. Ya. Nggak ada shower tapi Pak, belum ada shower. Ini lantai masih asli lantainya. Masih asli ya. Ini toiletnya bisa Pak di sini, tidak disatukan. Nah ini yang terakhirnya ruang meeting Presiden Soekarno dan penengah Inggris. Jadi dulu Presiden Soekarno duduknya di kursi ini Pak. Kursinya masih aslinya. Presiden tidak nginap, beliau hanya bertemu dengan mediator Inggris. Presiden nginapnya di Pendopo Kuningan Pak. Pendopo Kuningan. Jadi kantor bupati. Ya. Ini Inggris Pak, yang ini si Lord Kiren nginap selama 3 hari mediator. Oh, yang dari Inggris tadi nginap di sini. Fotonya sebelah kanan Pak. Ada fotonya sebelah kanan mediator Inggris. Itu apa Pak? Kamar mandinya Pak. Oh, kamar mandinya yang ini. Ada kamar mandinya Pak. Khusus ini. Pintu tembus lagi nih Pak, connecting Pak, pintu connecting. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau jas merah adalah semboyan yang terkenal yang diucapkan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, atau Bung Karno dalam pidatonya yang terakhir pada hari ulang tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1966. Rasanya semboyan tersebut masih sangat relevan bagi kita bangsa Indonesia, untuk memahami dan meneladani perjuangan para pahlawan dulu. Untuk kejayaan, kesejahteraan dan keadilan Indonesia.